Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama saya ingin menambahkan sedikit mengenai kebaikan dan keburukan. Jadi memang ada seorang ulama pernah mengatakan, seorang ustadz pernah mengatakan bahwa sebenarnya kita ini tidak boleh terlalu misalnya senang atau terlalu bangga misalnya ketika kita berada dalam posisi yang baik atau berada dalam posisi yang benar misalnya. Dan juga kita juga tidak boleh terlalu menyalahkan orang yang berada dalam posisi yang salah atau yang buruk. Nah, itu sebentar saya mau tanyakan. Saya mau tambahkan sedikit dulu bahwa memang kebaikan dan keburukan ini memang harus kita sikapi dengan bijak. Tidak juga terlalu ekstrim dan tidak juga terlalu lepas begitu. Bahwasanya ada juga mengatakan sebaik-baik orang pasti ada buruknya, dan seburuk-buruk orang pasti juga ada baiknya. Ada juga mengatakan sebesar-besar ikan pasti ada juga tulangnya, dan sekecil-kecil ikan pasti juga ada dagingnya. Jadi kebaikan dan keburukan itu tidak usah terlalu kita berlebihan ini. Kemudian ada juga yang mengatakan, ini yang saya mau pertanyakan dua hal. Ada yang pertama, ini menurut kalau saya tidak salah MH Ainun Najib pernah saya ungkapkan di sini bahwa kebenaran adalah kesalahan adalah kebenaran yang tertunda, dan kebenaran adalah kesalahan yang tertunda. Jadi katanya beliau itu, kalau kita benar, artinya kita itu hanya tertunda saja kesalahan kita di situ. Dan kalau kita salah, itu mungkin kebenaran kita di situ tertunda. Jadi apakah ini benar atau bagaimana? Yang kedua juga tentang tadi baik dan buruk. Ada juga salah satu ustadz pernah mengatakan, saya lupa namanya beliau. Katanya kita sebenarnya seperti tadi, jangan terlalu bangga kita ini Islam, jangan juga terlalu kita mencela orang yang mencela orang kafir. Kenapa? Karena kita ini pilihan. Jadi kita Islam ini karena kita lahir di Indonesia, atau kita lahir di Arab Saudi, atau kita lahir di negara-negara Islam misalnya. Tapi coba misalnya kita lahir di Brazil, coba misalnya kita lahir di Kolombia, coba misalnya kita lahir di Pantai Costa misalnya, apakah kita bisa jamin bahwa kita Islam? Jadi Allah sudah memilih yang mana yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan yang mana tidak. Tapi ini juga yang saya mau tanyakan, bahwa ada juga ayat bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwasanya semua itu sebenarnya dilahirkan dalam keadaan Islam, tapi lingkungannya yang membentuk. Dan itu tadi saya mau pertanyakan, apakah ada penjelasan yang bisa disampaikan mengenai hal tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, judul ini memang sangat menarik, Pak, karena kebaikan dan keburukan. Kalau kita ini kebaikan dan keburukan tentu tidak bisa pisah. Karena memang kita ini sudah ada diberikan kebaikan dan keburukan, tinggal kita pilih. Jadi di sini kalau kita berbuat baik, tentu juga mendapatkan yang baik. Ya misalnya saja, intinya saja Pak, kalau misalnya kita melaksanakan salat kita ini dituntut untuk melaksanakan salat yang sebaik mungkin. Karena ada perintah dan larangan. Jadi kalau kita melaksanakan perintah, terutama sholat, tentu kita
tepat waktu. Ini satu, tepat waktu, disiplin. Ini namanya untuk mencari kebaikan. Karena kita memang sudah disiplin dan ada memang aturan. Karena barang siapa kita melaksanakan salat dan tidak aturan, misalnya salat sudah diatur. Misalnya duhur sudah ada aturannya 4 rakaat. Asar sudah ada aturannya 4 rakaat. Maghrib sudah ada 3 rakaat. Isya ada, subuh ada. Kenapa tidak sama semua? Karena memang sudah ada aturan. Jadi kalau kita aturan ini intinya ini salat, kalau kita mencari kebaikan, karena ini memang anjuran. Kita ini melaksanakan yang baik. Tapi kapan saat kita tidak melaksanakan dengan baik, tentu namanya keburukan. Lari kita keburukan. Nah kita ini hanya 2. Apakah mau masuk di surga? Berbuat yang baik. Mau masuk neraka? Berbuat yang salah, yang buruk. Ya. Jadi intinya memang kita ini dalam jiwa, hati kita memang sudah diberikan. Jadi tidak bisa pisah, tinggal kita pilih. Karena kita sudah dikasih. Ya. Apakah kamu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan? Karena ini saya kira hanya 2 aja Pak. Intinya hanya di sini kedua. Kita mau masuk di surga, berbuat yang baik. Kita mau masuk neraka, berbuat yang salah. Sama dikatakan tadi dengan Pak. Kalau yang banyak di penjara atau di LPI itu pasti orang yang buruk, orang yang bersalah. Nah, itu anunya. Nah, karena kita memang sudah diberikan, jadi saya kira kami tidak panjang lebar, hanya intinya saja seperti itu saja, Pak. Karena kita mungkin semuanya pada tahu kebaikan dan keburukan. Baik kita merasakan suatu makanan kita cicipi, mungkin di warung A, warung B, makanannya enak, tentu baik. Warung B mungkin anaknya kurang baik, itu tidak enak, itu buruk. Itu contoh seperti itu. Dan memang tadi dikatakan Pak Nur, itu keburukan dan kebaikan. Ada juga mungkin keburukan. Kita sudah tahu buruk, sudah tidak baik, tapi masih ada dilaksanakan. Ya contoh seperti merokok. Itu rokok sudah dilarang, tidak baik karena merusak paru-paru, tapi itu dilaksanakan. Jadi itu dari kita aja. Jadi intinya 2 ini Pak, kebaikan dan keburukan tidak bisa pisah. Tergantung dari kita, dia masing-masing. Berbicara mengenai kebaikan dan keburukan, itu sebenarnya sudah ada dalam potensi semua manusia. Kebaikan biasanya adalah dalil-dalil agama, sementara keburukan itu adalah biasanya berkaitan dengan kejahatan. Saya ada mencatat ayat juga dari surah Al-Salah ayat 7 dan 8. Faman ya'malu miskala sarratin khairan yara, wa man ya'malu miskala sarratin sarran yara. Artinya barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah pun, dia akan melihat balasannya dari Allah. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, dia akan menerima balasannya pula dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah mungkin salah satu referensi untuk ayat tentang kebaikan dan keburukan. Pernah ada riwayat salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kebaikan itu apa ukurannya? Atau keburukan itu apa ukurannya?" Rasulullah menjawab, bila ada sesuatu yang kau lakukan, yang kau kerjakan, dan perasaanmu baik, hati nuranimu baik, itu termasuk kebaikan. Dan apabila sesuatu yang kau kerjakan itu, kau menjadi gelisah, atau terkesan kurang bagus, itu termasuk kejahatan, keburukan. Itulah kira-kira pola dasarnya secara global. Itu kalau kita mengambil contoh umpamanya keadaan sehari-hari kita, tadi sudah menjelaskan Del Limpo, kebaikan-kebaikan itu sehari-hari umpamanya contoh saja, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana mengucapkan terima kasih. Ada tukang sampah mengambil sampah, kita mengatakan terima kasih banyak. Itu kan aplikasinya kebaikan sehari-hari. Banyak contoh-contoh kebaikan yang bisa kita lakukan.
Sementara keburukan, contoh-contoh sehari-hari umpamanya saja. Kalau orang di kantor ada pertemuan dengan pimpinan, yang bersangkutan seperti tidak memperhatikan ceramah dari pimpinan atau sementara dia main chatting. Itu juga termasuk sebenarnya hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Beberapa contoh untuk itu, karena kita berbicara tentang kebaikan dan keburukan, mestinya dua sisi ini memang kita harus memperlihatkan yang mana contoh-contoh yang sering terjadi dalam masyarakat dan contoh-contoh yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Tapi semuanya ini adalah potensi ini terjadi karena faktor hati nurani daripada oknum itu sendiri. Saya pikir itu kaitannya dengan etika hidup.